Ya ampun, jahat sekali ini orang-orang kepada Anies Rashid Baswedan ya. Partai-partai politik kepada Anies Rashid Baswedan ya. Astagfirullahaladzim. Apa yang telah Anies lakukan sehingga orang-orang itu sekejam itu kepada Anies? Apa yang Anies lakukan, perbuat, ucapkan sehingga partai-partai politik seperti menjadikan Anies itu bola. Tendang sana, tendang sini, tendang lagi. Oper sana, oper sini, oper lagi. Allahu Akbar. Itu Pak Anies ya. Makanya kesombongan itu membuat Anda hancur. Satu kali lagi saya katakan, kesombongan Anda itu membuat Anda hancur. Di awal katanya Nasdem akan mengusung, katanya PKB akan mengusung, katanya PKS akan mengusung. Enggak. Di Nasdem ditendang ke PKB, di PKB ditendang ke PKS, di PKS ditendang ke PDI, di PDI ditendang lagi. Sekarang ketika PDI sudah tidak mengumumkan Anies bakal calon gubernur DKI Jakarta, ada isu lagi. Katanya PKB akan mengambil, ternyata dikonfirmasi, diklarifikasi, tak mungkin kita ngambil Anies. Kan kita sudah deklarasi Ridwan Kamil. Aduh, kasihan. Sehingga sekarang Anies bergegas menemui beberapa pihak. Allahu Akbar, takbir. Kasihan betul. Betul. Serius. Kita sekarang mesti menaruh simpati kepada Anies Baswedan. Kita coba akan lihat nih statement PKB ketika diisukan setelah tidak diumumkan oleh PDIP, katanya PKB akan ngambil Anies. PKB kan yang kita udah lihat sudah daftar di KPU hari ini. Begitu. Berarti isu kemarin yang soal bakal mengalihkan dukungan ke Anies itu nggak benar bang? Dilihat dari hari ini karena udah ikut mendaftar. Kita lihat faktanya aja hari ini. Faktanya hari ini PKB sudah mendaftar Pak Ridwan Kamil ke KPUD. Pak, tadi setelah pernah komunikasi nggak dengan Pak Anies? Oh, komunikasi kita bagus. Terakhir kapan, Pak? Persaudaraan dengan timnya Pak Anies. Sampai tadi pagi kita masih komunikasi. Apa komunikasinya? Ini komunikasi namanya perkawanan ya biasa. Mengusung atau bagaimana? Soal mengutung ini kan kita sudah datang ke KPU. Sudah datang ke KPU ya kita sudah. Tapi pembicaraan terakhir dengan timnya Pak Anies apa, Pak? Apa? Pembicaraan terakhir dengan timnya Pak Anies. Pembicaraan dengan timnya Pak Anies yang ngobrol biasa. Kan yang disampaikan terkait pilkada ini nggak Pak? Soalnya kan DPW sendiri yang paling awal nih mendeklarasikan Pak Anies gitu, apa ada kekecewaan yang disampaikan atau seperti apa dari pihak Pak Anies sendiri? Oh enggak ada kekecewaan, persaudaraan tetap tidak ada. Tapi sempat menyinggung pengusungan, Pak, ketika berkomunikasi dengan timnya Pak Anies. Kenapa? Sempat menyinggung mengenai pengusungan ya? Oh enggak, ngobrol diskusi biasa aja ngobrol. Ngobrol biasa aja. Kasihan ya. Kenapa orang-orang sejahat itu kepada Anies Baswedan? Padahal dia itu adalah aset bangsa, saudara, aset bangsa kadrun. Itu akibat satu kali lagi orang terlalu sombong, terlalu pede. Ya, tak suka orang Indonesia itu kepada orang sombong, orang yang terlalu pede itu tak suka. Mau tidak mau, suka tidak suka. Sekarang malah ada tuh, katanya rakyat kecewa kepada PDIP karena tidak mengusungkan Anies Baswedan. Pertanyaan saya, rakyat yang mana, saudara? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana?
Jangan halu deh. Jangan halu. Udah gini aja lah saran saya. Bila memang Anies adalah tokoh besar dan pemikirannya dan lain sebagainya itu diafirmasi oleh banyak orang, buat partai politik sendiri. Buat partai politik sendiri. Seperti Rizik katanya akan membuat partai syariah. Karena partai-partai yang ada sekarang di Republik ini udah agak bener. Dia akan buat partai syariah. Kita akan lihat berapa orang yang akan kemudian ikut di barisannya. Itu baru bisa diuji tuh Pak, ya. Pak Anies buat partai politik, partai perubahan ke atau apa ke? Malah keduluan sama partai Negoro. Si Faisal Asregap malah keduluan sama Amin Rais buat partai umat yang kolam basis suaranya itu pasti basis kolam suara yang sama dengan PKS salah satunya. Maka bila Anies buat partai politik yang akan terganggu itu ya PKS. Percaya deh sama saya. Yang akan terganggu itu PKS karena basis kolam suaranya ya nggak bakalan jauh lah. Pendukung kuat militan Anies itu ya sama dengan pendukung kuat militan PKS. Basisnya itu, ceruknya itu. Tidak akan terlalu banyak ngambil di yang lain. Kenapa? Karena tingkah pola Anies tuh, ucapan Anies tuh susah dipegang Pak. Kecuali orang-orang yang fanatik tuh. Orang-orang yang fanatik tuh. Tapi bagus loh Pak Anies. Bagus. Artinya Anda bisa menjadi lagi kembali menjadi simbol kekuatan politik Petamburan. Simbol kekuatan politik orang-orang hati ai. Itu garis kanan. Sayang. Jangan melacurkan diri Anda kemudian malah ke PDIP. Ya artinya kan kita bisa melihat betapa Anies itu dalam komitmen itu rapuh sekali. Itu yang mungkin orang kemudian baca. Dia sudah menjadi simbol politik Islam kanan, ya. Geng Rizik Syihab dan kawan-kawan. Lalu dia mencoba untuk karena ambisi politiknya mencari suaka ke PDIP. Yang partai PDIP kita tahu sama-sama bagaimana sikap mereka kepada partai PDIP. Dan ternyata oleh PDIP tidak diterima. Ya wis, jalan terakhir satu-satunya kembali lagi kepada rumah awal. Rumah awalnya dulu pernah jadi Menteri Jokowi ya Anies ya. Maksudnya rumah kedua. Karena kan Anda sudah menjadi simbol politik mereka. Buat partai politik lah. Itu paling tepat itu tuh. Kita akan lihat seberapa besar orang yang kemudian akan ikut di barisan Anda Pak Anies. Mengujinya simpel. Orang punya kekuatan apa tidak. Orang benar-benar punya pengaruh apa tidak. Buat partai politik. Buat partai politik ya. Kasihan sekarang kan cari suaka kemana-mana. Ditendang sana, tendang sini. Strek. Itu dosa ke Anda memperlakukan Ahok itu tuh dulu ya. Akhirnya kan PDIP juga mungkin mikir Ahok juga masa iya aku harus mendukung orang ini yang dulu menghabisinya luar biasa memakai isu agama gila-gilaan. Untung PDIP. Makanya jujur saya pribadi berulang-ulang saya katakan salah satu partai politik yang saya suka itu ya salah satunya PDIP. Komitmen dengan ideologinya. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Anies disehatkan lahir dan batin. Assalamualaikum. Pendukungnya. Katanya udah nanti pas pencoblosan tidur aja. Ya udah tidur aja. Tinggal tidur. Tapi kan kalau tidur bukan menjadi solusi atas persoalan. Tetap butuh pemimpin. Bos ya. Pikirkan, pertimbangkan.
Anda itu masih punya harapan untuk menata Jakarta lebih baik dengan orang selain daripada Anies Baswedan. Kan pernah Jakarta dipimpin Anies, selesai nggak? Banjir selesai nggak? Persoalan di ibu kota selesai nggak? Kan enggak, kecuali Anies belum pernah mimpin. Boleh Anda menaruh harapan. Anies pernah mimpin DKI Jakarta, nggak rampung-rampung persoalan tuh. Artinya ya udah pernah diuji dan gagal. Yes, mikir mestinya, cari orang baru. Jangan kemudian memprovokasi. Tidur aja. Cok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lihat hari-hari ke depan. Kayaknya pertarungan gubernur ini cukup akan ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.